Yo guys, coba deh pause sebentar aktivitas kalian. Lihatlah footage ini. Air coklat pekat, puing-puing berserakan, dan yang paling mengerikan, tumpukan kayu gelondongan raksasa yang jadi bukti bisu. Ini bukan adegan film bro. Ini adalah realitas pahit yang baru-baru ini melanda saudara-saudara kita di Sumatera. Banjir bandang, tanah longsor, musibah yang merenggut nyawa dan menghilangkan segalanya dalam sekejap. Ini bukan lagi sekadar bencana alam. Ini adalah bencana struktural. Untuk kalian para korban yang berjuang membangun kembali hidup, yang kehilangan orang terkasih, yang ngerasa ditinggalkan, kami ikut merasakan. Kalian kuat dan kami mendukung perjuangan kalian. Tapi sorry, kita harus cari akar masalahnya. Dan akar masalah itu sudah terpampang jelas, pembalakan liar. Para mafia kayu ini dengan senyum dan modal gede secara sistematis merobek paru-paru Sumatera. Mereka ambil kekayaan, kita yang menanggung risikonya. Bagaimana cara kerjanya? Modusnya makin canggih, bukan cuma pakai kapak, tapi pakai alat berat dan sistem yang terorganisir. Ada yang memanfaatkan izin kecil-kecilan, lalu bablas tebang habis area konservasi. Ada juga yang memalsukan dokumen, bahkan menyalahgunakan izin pemanfaatan hasil hutan non-kayu. Mereka tuh pinter main di gray area hukum guys. Dalam satu hari, ratusan pohon yang sudah berumur puluhan bahkan ratusan tahun bisa lenyap. Dan yang ngeri, mereka punya track record lolos dari jerat hukum. Kenapa? Karena di baliknya diduga ada oknum kuat yang membackingi. Nah, ini nih bagian yang bikin kita gregetan. Hukum kita, Undang-Undang Kehutanan, itu udah jelas banget. Sanksinya ada, denda puluhan miliar, penjara belasan tahun, sampai kewajiban ganti rugi dan rehabilitasi. Tapi, kok realitanya di lapangan hukum ini kayak macan ompong yang cuma nunjukin gigi? Berapa banyak big boss pembalakan liar yang benar-benar dipenjara dan asetnya disita? Berapa banyak aparat yang terbukti terlibat dan dihukum berat? Jawabannya minim. Penegakan hukum yang lemah, lambat, dan tebang pilih ini adalah green light bagi para mafia untuk terus beraksi. Ini bukan lagi soal nggak tahu aturannya, tapi soal keberanian untuk menegakkannya secara adil dan transparan. Hutan itu bukan cuma tumpukan kayu guys, itu adalah ekosistem. Ketika pohon hilang, yang terjadi adalah bencana berantai. Badak Sumatera, harimau Sumatera, orang utan, dan hewan lainnya, mereka semua kehilangan rumah. Nggak cuma itu, tanah kehilangan daya serap airnya. Makanya saat hujan sedikit aja, air langsung ngacir membawa lumpur dan material. Terjadilah banjir bandang yang brutal. Di musim kemarau, sebaliknya, kekeringan. Kenapa? Karena nggak ada lagi kanopi pohon yang menyimpan cadangan air. Kita sedang mencicil kiamat ekologis di Sumatera. Dan yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang tinggal di dekat hutan. Oke, cukup kritik dan keluhannya karena sampai saat video ini dibuat, status bencana nasional masih belum ditetapkan oleh pemerintah. Mereka beralasan ini masih dalam diskusi. Entah drama apa lagi yang akan dimainkan oleh mereka. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita harus terus bersuara walaupun tak pernah didengar. Desak pemerintah daerah walaupun mereka kabur-kaburan, kementerian terkait dan aparat penegak hukum untuk bertindak tanpa kompromi. Kedua, support inisiatif masyarakat adat. Mereka yang paling tahu cara menjaga hutan. Kita harus bantu perkuat hak-hak mereka untuk mengelola hutan adat. Ketiga, dukung gerakan reboisasi yang benar-benar serius, bukan cuma gimmick seperti pemerintahan sekarang. Dan yang paling penting, stop membeli produk kayu ilegal. Kita adalah konsumen, kita punya kekuatan. Jadi guys, musibah di Sumatera ini adalah peringatan keras. Kalau kita nggak serius sekarang, entah apa yang akan kita hadapi besok. Kita nggak bisa bergantung sepenuhnya pada sistem yang terbukti masih lemah. Kita harus jadi bagian dari solusi. Bagikan video ini, share ke teman-teman kalian, biar makin banyak orang yang sadar dan berani bersuara. Mari kita jaga sisa-sisa paru-paru dunia kita. Karena sejatinya, melindungi hutan berarti melindungi diri kita sendiri. Stay smart,
Stay critical, salam lestari alam.